La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rahmah salatil qaimati syuhada wasila wadil asyara innaka la Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasibu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, kita Sumatera Barat menjadi perbincangan ya di dunia secara nasional ketika ada sebuah kasus di Padang. Ada mereka menganggap sebuah pemaksaan terhadap pelaksanaan pakaian muslimah. Ketika itu di SMK Padang itu dikatakan bahwa setiap perempuan harus memakai kerudung, tapi mereka mengatakan bahwa pemaksaan pemakaian jilbab, padahal sebenarnya persoalannya adalah persoalan kerudung. Akhirnya persoalan itu menjadi heboh ya di secara nasional. Dikatakan kepada kita bahwa orang-orang Sumatera Barat ini intoleran, dan berimbas bukan hanya sebagai orang Sumatera Barat, tapi bahwa kita kaum muslimin intoleran, tidak toleran kepada orang-orang kafir. Inilah yang digoreng, inilah yang disampaikan, inilah yang diberitakan setiap saat beberapa waktu yang lalu, sehingga akhirnya menyebabkan kepala sekolahnya minta maaf, datanglah Komnas HAM dan segala macam ke Sumatera Barat. Ini patut menjadi perhatian kita kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Sebab hari ini ketika ada korbannya orang-orang non-muslim, maka mereka mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang intoleran. Tapi ketika korbannya adalah kaum muslimin, mereka diam seribu bahasa seperti tidak ada kejadian apa-apa. Inilah kondisi akhir zaman kita kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah.
apapun yang menimpa kita hari ini kaum muslimin, dimanapun mereka, apakah itu membahayakan nyawanya, apakah itu membahayakan fisiknya, apakah membahayakan kehidupannya, maka mereka pura-pura tidak tahu ada kejadian seperti itu. Tapi ketika ada non-muslim yang mungkin jiwanya tidak ada yang membahayakan, di mana kita tahu di negeri manapun ketika kaum muslimin mayoritas, maka tak ada seorang nyawa pun yang gampang ditumpahkan di negeri itu. Maka mereka mengatakan kepada kita bahwa kita intoleran. Inilah kondisi yang harus kita hadapi di hari-hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Wallahu alam, apa akan terjadi beberapa waktu yang akan datang? Apakah kondisi kita kaum muslimin akan semakin terpojok? Karena kita semua sama-sama sudah tahu apa yang terjadi di negeri ini pada hari ini. Apakah semakin terpojok kita ini, ataukah akan tumbuh kesadaran di tengah-tengah kaum muslimin bahwa kita kaum muslimin ini punya izzah, bahwa kita kaum muslimin ini punya kemuliaan, bahwa kita kaum muslimin ini tak boleh dihina, tak boleh direndahkan oleh siapapun. Oleh karena itu pada hari ini kita akan sampaikan kepada kita bersama satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang kita bacakan di awal tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian libasa, kepada kalian pakaian. Yuwari sawatikum warisa. Karena dengan pakaian itu akan menutup keburukan-keburukan kalian dan menutup perhiasan kalian. Walibasut taqwa zalika khair. Dan pakaian takwa itu jauh lebih baik. Zalikum min ayatillah. Demikianlah tanda-tanda dari kekuasaan Allah. La'allahum yadzakkarun. Mudah-mudahan kalian ingat. Kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah menuntunkan kepada kita tentang pakaian, bahwa pakaian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala libasa adalah yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kita, menutupi keburukan-keburukan kita. Jadi tapi Allah mengatakan di ujungnya walibasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa itu jauh lebih baik. Artinya pakaian takwa itu ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah itu jauh lebih baik. Makanya ketika Allah menyuruh kita menutup aurat, karena kepatuhan kita kepada Allah itu jauh lebih baik. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana dalam Islam pakaian itu? Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat kita masing-masing. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan, maka kita punya standar pakaian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita laki-laki auratnya tidak payah, di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut itu memang ulama berbeda pendapat tentang mana aurat antara pusar dan lutut. Apakah pusar itu termasuk ataukah lutut itu termasuk, atau di antara itu saja. Jadi pusar dan lutut tidak masuk. Memang itu ada khilafiyah. Ya, maka sebagian mengatakan yang aurat itu yang auratnya yang besar saja. Jadi antara pusat dan lutut itu jangan sampai dibuka kemana-mana bagi kita kaum laki-laki. Tapi kalau sebagian berpendapat pusat dan lutut itu pun harus kita tutup. Nah, oleh karena itu adalah persoalan khilafiyah. Yang penting bagi kita hari ini adalah antara pusat dan lutut itu harus kita tutup. Maka kalau kita mau pergi kemana saja hari ini, mau bersepeda, mau kemana-mana, ya tutuplah aurat kita masing-masing. Dan kalau kita bagi kaum perempuan bagaimana? Bagaimana auratnya bagi perempuan? Bagaimana cara berpakaian perempuan? Islam pun menuntunkan kepada kita. Ternyata terdapat perbedaan antara pakaian laki-laki dan pakaian perempuan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada kita, innal jariyah, sesungguhnya seorang anak perempuan, iza hadat, jika dia telah haid, lam yasluh, tidak boleh, tidak layak ayyura minha, untuk tampak dari dirinya, illa wajhuha, kecuali wajahnya, wa yadaha, dan tangannya, ilal mifsal, sampai pergelangan. Jadi itu kewajiban seorang perempuan, ya, ketika dia sudah haid dan dia keluar dari rumahnya, maka dia harus menutup dirinya, tak boleh tampak dari dirinya kecuali wajahnya dan tangannya sampai pergelangan. Nah, bagi hari ini bapak-bapak, saudara kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, kita hari ini punya istri, kita hari ini punya anak-anak perempuan yang sebagian mungkin sudah mulai balik, yang sebagian sudah mulai haid,
Maka haidnya perempuan itu normalnya mulai dari umur 9 tahun. Entah kalau hari ini mungkin bisa jadi lebih cepat, karena tingkat kesuburan anak-anak kita hari ini semakin cepat. Jadi kalau cukup umurnya 9 tahun atau datang haidnya yang pertama, maka ketika itu seorang anak perempuan itu sudah balik. Maka kalau dia sudah balik, lam yasluh, tidak boleh, tidak layak ayyura minha, untuk tampak dari dirinya, illa wajhiyah, kecuali wajahnya, wa yadaha, dan tangannya, ilal mifsul, sampai pergelangan. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang tua hari ini, karena nanti di akhirat kelak kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika anak-anak perempuan kita keluar rumah, ketika istri-istri kita keluar rumah, kemudian mereka tidak menutup auratnya, maka kita semua laki-laki yang menjadi bagian dari dirinya, yang menjadi tanggung jawab dia, yang memiliki tanggung jawab terhadap mereka, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan senang kita ketika istri kita keluar dari rumah, dia bersolek, dia bertabaruj, dia pakai parfum, kemudian dia buka auratnya, dia buka rambutnya, dia pergi ke mana-mana. Kita senang, oh istriku sangat cantik. Jangan. Kenapa? Karena nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mulai hari ini ingatkanlah diri kita, ingatkanlah anak dan istri kita, hendaklah mereka menutup aurat. Kenapa? Karena menutup aurat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara melanggar HAM atau bukan melanggar HAM. Karena ini perintah Allah. Karena Allah mengatakan kepada kita, wa libasut taqwa zalika khair. Karena pakaian takwa itu jauh lebih baik. Apa makna pakaian takwa tadi? Ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kepada kita tentang kaum perempuan. Wa qul, katakanlah lil mu'minat, kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, atau dalam makna lain hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, hendaklah mereka menjaga faraj mereka, menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina, dan janganlah mereka memperlihatkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa ma zuhara minha, kecuali yang biasa tampak. Maka para ulama mengatakan illa ma zuhara minha, yang biasa tampak itu yang mana? Wajahnya dan tangannya sampai pergelangan, itu yang hanya boleh dia perlihatkan. Maka Allah mengatakan wala yubdina, janganlah mereka memperlihatkan zinatahunna, perhiasan mereka, atau tempat-tempat perhiasan mereka. Maknanya apa? Telinganya, kakinya, pergelangan tangannya, itu tak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Illa ma zuhara minha, kecuali yang biasa tampak. Wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka mengulurkan khimar mereka. Nah, khimar itu maknanya kerudung, yang hari ini orang mengatakan jilbab. Jadi yang disuruh pakaikan di sekolah-sekolah di seluruh wilayah Sumatera Barat ketika ada perda tentang pakaian muslimah adalah kewajiban memakai kerudung. Sebenarnya bukan kewajiban memakai jilbab, karena yang di atas kepala kita ini itu bukanlah jilbab. Nah, yang dilekatkan di kepala kita, yang dililitkan di kepala kita, itu bukan jilbab, itu namanya khimar. Makanya Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka mengulurkan khimar mereka, ala juyubnya, di atas dada mereka, di atas kerah baju mereka. Jadi kalau dia pakai kerudung, diulurkan sampai ke bawah, tertutup dada mereka. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat itu juga dikatakan walidina zinatahunna, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka illa, kecuali. Nah, kecualinya ada, illa li buulatihinna, suami mereka, au abaihinna, bapak-bapak mereka, au abai buulatihinna, atau bapak-bapak suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, hingga akhir ayat. Lebih kurang 11 orang yang boleh seorang perempuan membuka auratnya. Membuka aurat, memperlihatkan telinganya, memperlihatkan sebahagian kakinya, hanya kepada lebih kurang 11 orang. Yang pertama kali suaminya, bapak mereka, bapak suaminya, dan seterusnya. Tapi kalau mau lebih dari itu, hanya kepada satu orang saja, hanya kepada suami-suami mereka. Maka bagi seorang perempuan di depan suami mereka, mereka tak punya aurat sama sekali. Mereka boleh tak pakai aurat, tak menutup baju selembar pun di depan suaminya, itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau perkara tentang jilbab, bagaimana jilbab kaum muslimin? Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu, wa banatika kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin kepada perempuan-perempuan beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jalabibihinna, jilbab-jilbab mereka." Yang mana jilbab kaum muslimin? Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jilbab itu adalah pakaian luar, pakaian yang dipakai seorang perempuan ketika dia keluar rumah, yang mengulur dari atasnya, dari atas bahunya sampai ke kakinya. Yarkhina irkha alal asfal, mengulur sampai ke lantai. Itu namanya jilbab. Kalau hari ini orang menyebutnya gamis atau orang menyebutnya long dress, itulah yang disebut dengan jilbab. Bukan yang di kepala, tapi yang di bawah kepala mengulur sampai ke kaki, tak putus-putus baju itu yang disebut dengan jilbab. Pakaian yang lapang, longgar dan tidak transparan, mengulur dari atas sampai ke bawah. Begitulah cara berpakaian kaum muslimah. Oleh karena itu kita sebagai para suami, kalau kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang perwali, penanggung jawab terhadap para perempuan, berkewajiban bagi kita untuk menyampaikan kepada anak-anak kita, kemenakan kita, cucu-cucu kita yang perempuan, agar mereka menutup aurat mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua, khatib senantiasa menyampaikan kepada kita bersama, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kesempatan. Gunakanlah waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa beriman, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, dan orang-orang yang senantiasa berdakwah baik di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma azil islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al-muslimin wa dammir a'da ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma difa'na minal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan waswal fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azima yazkurkum wazkuru 'ala
ومغانمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.